ternyata di game itu banyak ternyata penggunanya anak-anak kecil. Dan gitu bahkan masih di bawah umur begitu. Betul. Nah, untuk kita diskusi soal ini gitu ya, wacana pemblokiran Free Fire yang sekarang kembali muncul ke permukaan. Ya. Kira-kira gimana tanggapan pegiat game gitu ya? Nah, langsung saja coba kita tanyakan ya kepada ada Mas Cipto Adiguno, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia. Selamat pagi Mas Cipto. Selamat pagi. Mas Cipto, makasih banyak sudah berkenan gabung bersama kita di obrolan pagi. Kita ngobrol-ngobrol pagi ini soal game Free Fire yang mencuat kembali wacananya, bakal diblok gitu ya. Gimana tanggapan Anda nih tentang wacana ini? Ya, menurut tanggapan saya sih, memang game yang memiliki kekerasan seperti itu harusnya ada rating umurnya ya. Jadi game harusnya tidak semua game untuk semua umur. Nah, sudah ada peraturan dari Kementerian Kominfo yang meregulasi hal ini dan diperbarui tahun ini dari peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 yang mengatur game apa, konten seperti apa, cocok untuk umur berapa. Jadi saya harap sih dengan gitu game-game seperti ini bisa dimainkan oleh umur yang sesuai. Oke, tapi kan biasanya kalau misalnya ada himbauan batasan umur memang sudah digaungkan begitu untuk game-game tertentu begitu kan. Tapi memang kenyataannya di lapangan susah diimplementasikan begitu ya, kayak susah pengawasannya. Ternyata masih ada aja anak-anak di bawah umur yang masih bermain game tersebut. Kan nggak bisa diblok juga sih ya, itu game asal terinstall di handphone ya udah bisa dimainin oleh siapa saja handphone ya gitu ya. Bagaimana nih upaya untuk mensortir gitu loh memfilter begitu ya umur-umur pemain yang bisa bermain. Atau kalau di Free Fire ada ininya nggak sih untuk loginnya gitu harus masukin umur atau usia gitu nggak? Kita nggak main game itu. Kita juga nggak main sih, jadi kurang tahu ya. Gimana Mas Cipta? Iya, sebenarnya peraturan untuk klasifikasi umur ini udah ada sejak tahun 2016 ya. Tapi saat itu bentuknya hanya himbauan. Nah, di tahun ini AGI berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo juga untuk di peraturan yang diperbarui tahun 2024 ini, klasifikasi tersebut akan diwajibkan. Jadi kalau dulu hanya dihimbau, tahun ini itu dari peraturan barunya akan diwajibkan. Selain itu kita juga peraturan baru ini juga mengupdate kontennya supaya sesuai lah dengan yang zaman sekarang. Okay. Nah, kalau tentang setelah di rating, nanti kan semua gamenya akan ada rating yang jelas, ini untuk umur berapa. Kalau saat ini sih masih tergantung dengan penggunanya ya, kita harap pengguna juga bijak gitu, ngasih lihat bahwa game ini cocok atau tidak cocok untuk anaknya, untuk saudaranya, ada tulisan umurnya kan yang clear. Ini kan hal yang sama juga kita lihat di media lain kayak film, misalnya kan ada itu 18+ gitu. Jadi kita harap sih akan ada, tidak hanya dari sisi pemerintah atau dari pembuat gamenya ya, tapi dari masyarakat juga yang bijak kalau pakai atau mengkonsumsi konten yang sesuai dengan umurnya. Oke, Mas Cipta tadi ternyata sudah ada klasifikasi ya. Kalau nggak salah 16 Januari 2024 kemarin gitu ya. Ini sempat mengatur klasifikasi game yang ternyata gamenya ini kebagi dalam beberapa kelompok usia ya. 5 kelompok usia kalau nggak salah. Kita lihat dulu kalau gitu ya tayangannya ini. Game besutan Garena Free Fire kembali dibidik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bidikannya dapat menjadi headshot dengan keputusan pemblokiran. Hal ini dilakukan Kominfo karena game daring tersebut dapat berpotensi memberikan dampak negatif terhadap anak-anak. Diketahui, dalam belit yang ditetapkan pada 16 Januari 2024 mengatur klasifikasi game terbagi menjadi 5 kelompok usia pengguna. Di antaranya, kelompok usia 3 tahun atau lebih, usia 7 tahun atau lebih, usia 13 tahun atau lebih, usia 15 tahun atau lebih, dan usia 18 tahun atau lebih. Berdasarkan pantauan, Free Fire masuk dalam kategori usia 12 tahun ke atas yang memuat unsur kekerasan tingkat menengah. Adapun pemain yang belum memasuki usia 18 tahun wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua. Diketahui sebelumnya, wacana pemblokiran game Free Fire juga pernah dicanangkan pada tahun 2022 lalu. Tak hanya Free Fire, PUBG yang merupakan permainan serupa juga dibidik pemerintah saat itu. Tim Liputan, BTV. Kita kembali ke Mas Cipta kalau gitu. Mas Cipta emang game Free Fire ini syarat banget akan kekerasan gitu ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya bicara soal game yang kekerasan ini kan juga masih banyak gitu ya game-game lain ya, kayak ada PUBG gitu ataupun Mobile Legends. Kan sama aja perang-perangan juga ya? Benar, apa bedanya gitu ya? Game Free Fire-nya dengan game-game lainnya?
Ya, mungkin kenapa spesifik title game ini ya, judul game ini yang dibicarakan gitu. Saya rasa karena salah satunya karena ini popularitasnya sangat tinggi ya di Indonesia. Free Fire selama beberapa tahun belakangan secara konstan terus-menerus menjadi salah satu game paling populer di Indonesia gitu. Mungkin karena itu dia jadi topik pembicaraan gitu. Selain itu juga kontennya banyak dimainkan rame-rame gitu, jadi mungkin lebih potensial untuk membuat jadi rame gitu untuk diomongin dibanding game-game lain yang mungkin juga punya konten kekerasan. Kalau saya lihat sih sebenarnya kebetulan aja si Free Fire ini jadi topiknya ya, tapi sebenarnya konteks untuk rating atau klasifikasi game atau game dengan kekerasan dimainkan oleh anak-anak atau umur yang tidak sesuai, itu juga bisa diaplikasikan gitu ke game-game lain yang tadi disebut. Jadi saya rasa sih Free Fire dalam hal ini lagi jadi topik hangat karena dia populer. Kalau mungkin game yang lain. Tapi PUBG juga ya populer ya. Mobile Legends, saya main Mobile Legends. Oh iya, lumayan populer juga gitu ya. Iya juga, tapi Mas Cipto, setujukah Anda kemudian kalau game online ini dibatasi dari segi usia? Sebagai gamers. Iya, kalau saya sih sangat setuju ya. Terutama kita butuh dari sisi pengembang game atau dari sisi asosiasi game, kita ingin masyarakat tuh merasa aman ketika main game. Sekarang ini pemain game di Indonesia tuh banyak banget. Bahkan kalau nggak salah data terakhir di atas 170 juta orang kita main game gitu. Bahkan dari anak-anak sampai bapak-bapak sampai ibu-ibu gitu. Jadi kita pengen masyarakat tuh iya benar. Jadi kita tuh pengen masyarakat tuh percaya bahwa game tuh aman dan bukan sebuah media yang berbahaya gitu. Hanya salah satu dari media lain, dari TV, radio atau musik gitu. Ya ada game. Jadi kita ingin masyarakat tuh merasa terinformasikan dengan benar tentang kontennya tuh baik atau enggak, siapa yang boleh mainin, dan aman ketika menggunakan, tidak ada rasa kecurigaan bahwa game itu buruk untuk masyarakat. Asal dimainkan sesuai dengan klasifikasi umurnya. Penting jadi juga gitu ya untuk mengetahui kita game ini dimainkan untuk umur berapa batasannya. Betul. Gitu ya. Ini salah satu masukannya nanti buat developer game gitu ya. Dibikin aja pada saat login itu gitu. Apakah Anda sudah 17 tahun gitu? Nah, itu dia. Seperti kayak kalau kita mau mengunjungi situs-situs tertentu kan gitu. Itu untuk dewasa misalkan gitu. Restricted kalau yang belum dewasa gitu ya. Oke, makasih banyak Mas Cipto kalau gitu udah berkenan ngobrol bareng kita pagi-pagi hari ini. Nanti kita berkabar lagi. Mungkin bisa mabar kapan-kapan. Makasih Mas Cipto, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, karena secara resmi udah memasukkan game besutannya gitu ya, Free Fire ke dalam daftar PSE, lingkup private sesuai dengan mandat Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020. Itu mengapa pada tahun 2022 game ini kemudian nggak jadi diblokir? Karena sudah ada sudah ikut ke PSE-nya gitu ya. Tapi kenapa tahun ini kemudian wacana tersebut kembali mencuat gitu ya, memberi game online tersebut? Langsung aja kita coba diskusikan bersama Komisioner KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cyber. Pak Kawian ya. Selamat pagi Pak Kawian. Selamat pagi Mas Agung dan Cynthia. Pak Kawian sehat. Makasih Sehat, banyak sudah berkenan alhamdulillah. bergabung nih di obrolan pagi. Pak Kawian, kenapa game Free Fire ini dari kacamata KPAI urgensinya harus diblokir gitu? Kan padahal 2020 sempat wacana sempat muncul ya. Kemudian 2022 nggak jadi katanya karena udah ngikutin standar PSE-nya. Baik, terima kasih. Perlu saya klarifikasikan bahwa KPAI tidak pernah meminta atau mendesak pemerintah untuk memblokir salah satu brand game. Yang menjadi perhatian KPAI adalah game-game yang punya konten kekerasan, punya konten pornografi itu, dan kemudian konten game yang untuk dewasa itu tidak boleh dimainkan oleh anak-anak. Jadi sekali lagi KPAI tidak pernah merekomendasikan untuk memblokir salah satu brand dari game. Ya, yang KPAI tegaskan bahwa sekarang kan sudah ada peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 ya, yang tentang klasifikasi game ya. Jadi di situ seperti tadi sudah disinggung dalam pembicaraan dengan Mas Cipto bahwa peraturan menteri tersebut mengatur klasifikasi game. Ada yang untuk usia 3 tahun lebih, 7 tahun lebih, 13 tahun lebih, 15 tahun lebih, dan 18 tahun lebih. Nah,
game-game yang tersedia atau yang dibuat oleh para produsen itu harus disesuaikan dengan peruntukannya. Ya. Harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya game yang dibuat untuk anak-anak tidak boleh ada unsur rokoknya, atau baik rokok rokok elektronik, minuman keras, alkohol dan sebagainya. Juga tidak boleh ada unsur kekerasan atau unsur yang menggambarkan darah, mutilasi, penampilan tokoh yang keras, ada unsur pornografi, judi dan sebagainya itu. Jadi yang menjadi perhatian KPAI adalah agar game-game yang bernuansa kekerasan tidak masuk dalam game-game yang dimainkan oleh anak-anak. Oke, nah tapi yang beredar di lapangan juga kan ternyata game-game ini yang memiliki unsur kekerasan ini ternyata dimainkan oleh anak-anak, bahkan anak-anak di bawah umur begitu Pak Kawai. Ini sebenarnya dampaknya sebesar apa sih? Ada nggak sih catatan dari KPAI terkait dengan kasus-kasus yang terjadi begitu ya akibat dari konten kekerasan dari game online ini? Oke, sebelum bicara dampak kami ingin sampaikan bahwa mestinya ya itu sudah ada klasifikasi game. Mestinya orang tua dan masyarakat juga melakukan pengawasan, terutama orang tua ya. Jangan sampai punya anak itu memainkan game yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya anak 5 tahun main game yang untuk anak 15 tahun dan sebagainya. Ini sekali lagi peran orang tua dalam membimbing, mengontrol anak-anak ini penting sekali. Peraturan sudah dibuat ya, dan saya kira bagus lah dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 ini. Tetapi perlu pendampingan, perlu peran orang tua untuk memastikan bahwa anaknya tidak memain game yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua soal dampak ya. Kami menerima beberapa laporan atau juga mengamati di media massa, memang ada beberapa kasus anak yang kecanduan game atau melakukan sesuatu tindakan yang berkonotasi kriminal, dan menurut laporan polisi bahwa anak tersebut ternyata kecanduan game. Nah, tentu saja game yang dimainkan oleh anak yang melakukan hal-hal itu adalah game yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya begini, game-game yang berkonten kekerasan, misalnya memicu anak untuk mengikuti hal serupa, untuk mengikuti misalnya menyampaikan mengikuti kata-kata yang kasar dan sebagainya. Oke, kalau gitu Pak Kawian, ke depannya nih, strategi apa yang dilakukan agar anak di bawah umur ini cuma bisa mengakses game yang ramah anak gitu kan? Kalau klasifikasi kan udah nih gitu, supaya ini berjalan efektif gimana? Saya lupa masuk Zoom-nya. Betul, saya setuju ya. Di samping peraturan yang terkandung di peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game ini, saya kira memang ke depan perlu dibuat secara teknologi kerjasama Kominfo dengan para produsen game ini, supaya menciptakan satu sistem biar supaya anak yang tidak sesuai ya tidak bisa mengakses atau membuka game yang tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya anak usia 5 tahun tidak bisa mengakses game yang usia anak, game yang peruntukannya untuk 15 tahun dan sebagainya. Sekali lagi, kuncinya adalah orang tua melakukan pengawasan. Hanya saja memang masalahnya kan tidak semua orang tua juga punya waktu, tidak semua orang tua punya kepedulian untuk melakukan pengawasan, pembimbingan, pendampingan terhadap anak-anaknya dalam main game. Saya punya usulan ya, agar para produsen game seperti tadi yang tergabung dalam Asosiasi Game Indonesia membuat iklan layanan masyarakat yang disiarkan atau dipublikasikan secara luas kepada masyarakat bahwa game itu kalau tidak dimainkan sesuai dengan umur maka akan berdampak bahaya negatif, disebutkan bahayanya. Nah, dengan iklan layanan masyarakat itu akan membantu masyarakat yang belum peduli, belum paham, maka akan paham, akan peduli. Kemudian ketika anaknya main game, dia akan melakukan sesuatu. Baik, perlu pentingnya pemantauan dan juga pengawasan dan pendampingan dari orang tua ya saat anaknya bermain game. Karena kan sekarang mudah banget akses internet dan juga gawai begitu. Terima kasih banyak
atas insight-insight dan Baik. juga ilmu-ilmunya Pak Kawian, Komisioner KPAI, Terima Supernova kasih. Cyber. Nanti kedepannya mungkin duduk bareng kali ya Iya, sama kita dari Agi ngobrol-ngobrol tadi ya, ya. dari Asosiasi Game Indonesia seperti apa nanti. Sama Mas Cipto mudah-mudahan masih stay tune juga nih dengerin apa masukan dari Pak Kawian. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Kawian ya. BTV saya kira perlu juga setiap kesempatan mengingatkan kita semua Baik. supaya membimbing ya, dalam anak-anak ke dalam main game, karena game itu tidak umum, tidak seperti Baik. roti atau apa gitu, tapi ada klasifikasi umur yang harus dipatuhi. Terima Benar kasih. sekali. Oke, Oke. kita kawal bareng-bareng berarti ya Pak Kawian ya. Makasih Terima banyak Pak Kawian. Pak Kawian, salam sehat selalu, Terima kasih. selamat pagi.